Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Aziza Zinan, PGSD 6C. Di sini saya akan membahas mengenai materi campuran dan larutan, yang dimana materi ini sebenarnya terdapat tanpa kita sadari, terdapat dalam kehidupan kita sehari-hari, kan teman-teman? Nah, teman-teman ada yang tahu tidak larutan dan campuran itu apa? Jadi larutan itu merupakan campuran dua zat atau lebih, yang dimana zat penyusunnya itu tidak dapat dibedakan atau tidak ada endapan di dalam pelarutnya, yang terdiri dari terlarut, dan pelarut, yang dimana terlarut ini terdapat pada gula ini zat terlarut, dan pelarutnya itu adalah air. Jadi jika kita campurkan gula dan air, maka tidak ada endapan di bawahnya, itu disebut dengan larutan. Nah, sedangkan campuran itu merupakan materi yang terdiri dari dua macam zat atau lebih, yang dimana masih memiliki sifat aslinya. Seperti ketika kita campurkan beras dan air, maka terdapat endapan pada pelarut ini, teman-teman. Nah, contoh dari terlarut itu kalian tahu tidak apa saja? Nah, contoh dari larutan itu adanya gula, seperti contohnya gula, lalu ada garam, lalu campuran itu contohnya ada kopi, ada juga beras yang nantinya terdapat endapan tidak menyatu dengan pelarutnya tersebut, itu yang dinamakan campuran. Ada juga minyak, lalu terdapat juga bubur kacang hijau, yang dimana dia tidak dapat melarut pada partikel pelarutnya. Nah, di sini kita akan mencampurkan garam dengan air. Lalu kita aduk. Sampai zat terlarutnya menyatu dengan partikel pelarutnya. Nah, maka zat penyusunnya tidak dapat dibedakan secara fisik. Tidak ada endapan di bawah pelarutnya. Jadi menyatu dengan pelarut. Nah, ini yang dinamakan dengan larutan, teman-teman. Nah, kita tidak dapat melihat penyusunnya di dalam pelarutnya. Nah, tidak ada endapan sama sekali. Ini yang dinamakan larutan. Lalu campuran. Ketika kita mencampurkan beras ke dalam air, ketika kita aduk, nah, maka masih memiliki sifat aslinya, yaitu beras tersebut tidak berubah atau tidak menyatu dengan pelarutnya.
Masih terdapat endapan pada pelarut, masih memiliki sifat aslinya, itu yang dinamakan dengan campuran. Atau kopi, kita masukkan kopi. Nah, kita masih bisa melihat partikel-partikel kopinya ini. Terus ada endapan, masih terdapat endapan, kita masih bisa melihat zatnya tersebut. Maka ini yang dinamakan sebuah campuran. Kita masih dapat melihat zat aslinya ya teman-teman. Nah, ini yang tidak tercampur dengan pelarutnya, ini yang dinamakan dengan campuran. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan mengenai larutan dan campuran. Mohon maaf jika terdapat kesalahan, dan semoga materi ini bermanfaat bagi kalian. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.